Itu termasuk sekuler nggak sih, Mas? Iya, maksudnya sama-sama sekuler Iya. di apa namanya di lain sisi gitu. Yang satu cuma ngambil akhirat, satu cuma ngambil dunia. Kalau orang sekarang bilangnya itu kalau misalnya mau akhirat tinggalin dunia. Kalau Iya. misalnya mau dunia tinggalin akhirat. Nah, itu kacau. Itu kacau banget. Jadi bisa dibilang tuh cita-cita yang orang-orang ajarkan kepada anak kecil itu pas kita kecil waktu kita kecil itu sebatas profesi, iya nggak sih? Iya. Sebatas profesi atau pencapaian-pencapaian duniawi gitu kan. Iya. Profesi kan cuman apa buat Sarana hidup sarana hidup biar Iya. hidupnya berlangsung. berlangsung gitu. Atau dari profesi itu dia juga punya manfaat, Ya, ya gitu. Ya, tapi yang artinya- bikin miris tuh kalau yang aku tahu itu dimaknai sebagai itu loh bang, kayak jadi cita-cita tinggi itu sebagai tes yang tadi kita bilang. Oh iya, jadi orang itu harus memasang cita-cita yang tinggi supaya imannya Sempurna. sempurna. Padahal sebenarnya maknanya nggak kayak gitu. Ya jelas. Siap bro, siap tangan dulu. Siap bro. Siap. Iya bismillah. Awal ben enjoy mulai dewe nggak sendiri. Enjoy. Tidak, dia namanya tidak mau. Cari apa? Serius, aku lagi memikirkan kalimat pembukaan yang bagus. Ya enggak usah kalimat pembukaan aja ya, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lu dijawab dong. Bang, Dijawab dong. Gimana sih? Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Pemirsa sekalian, sekarang kita bersama dengan dua teman kita, namanya Mas Davi dan Krisna. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah tidak pernah lebih sehat. Oh, Untung di daerah saya nggak banjir ya. Oh, Karena iya. dari ladang sawit. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan membahas satu topik yang tidak kalah urgent dengan sawit ya. Yap. Apa itu? Jadi sawit. Apa tuh kira-kira? Enggak usah bahas itu. Topik ini urgent di kalangan anak muda biasanya. Tentang cita-cita. Oh iya, cita-cita. Cita-cita. Cita-cita itu kan digambarkan sebagai satu tujuan ya. Dan tujuan itu biasanya akan semakin dipertanyakan seiring seseorang bertambah dewasa. Yup. Nah, itu biasanya di fase-fase anak muda. Kalian kan anak muda, kita semua anak muda. Nah, kira-kira apakah kalian udah merasakan keresahan-keresahan tentang cita-cita? Mungkin dari Mas Krisna atau Mas Davi. Enggak usah pakai Mas ya, nggak enak ya. Gimana? Jadi rasa ada jarak. Manggilnya gimana? Nama aja ya? Ya, Boleh. Langsung terserah sih. langsung nama aja ya. Iya, nggak apa. Mungkin kita kan sesama ya. Nggak usah. Sama-sama Sehari-hari ngobrol gitu. Iya. Mas tuh jadi terasa agak ada jarak Nah, nih. gimana gitu. Iya. Iya, ngobrol-ngobrol aja sih sebenarnya kita. Iya. Ya, Nah, tadi kira-kira di antara kalian berdua itu udah mulai ada keresahan tentang cita-cita. kalau aku sih ya masih ngerasain. Kayaknya sekarang juga masih ngerasain sih. Dulu pas apa namanya masih SD dari kelas 1 sampai kelas 5 apa punya cita-cita yang bermacam-macam. Ada yang dulu pernah pengen jadi tentara, kayaknya kelihatan keren gitu, apa pegang senjata, Iya, membela negara, membela negara, jadi pahlawan. iya Ya di mana? Jadi pahlawan? Ya, di situ. ya. Pakai rompi anti peluru. Kok jadi nggak pernah Dan itu sih. Enggak. Pembahasannya nggak ke sana, beda-beda. iya. Juga pernah dulu kelas apa pas kelas berapa itu 4 apa 5 sempat kepikiran buat jadi koki, tukang masak gitu. Karena dulu sering apa bantu-bantu umi buat masak gitu, jadinya dibentuk apa Skill. ya skill sama rasa suka Jadi di sana. Oh, jadi iya. ngerasa ini panggilan dari hati gitu ya. Iya. Sesuatu yang apa namanya benar-benar dekat dan kita kuasai itu biasanya jadi panggilan cita-cita Iya. biasanya. Iya. Umumnya gitu ya. Kalau Mas Krisna gimana? Mas lagi ya. Krisna aja. Ini Kalau aku kebiasaan kebiasaan format podcast Iya, ya. benar. Padahal mah harusnya ngobrol-ngobrol biasa aja kayak biasa. Sebelumnya kita tuh udah biasa ngobrol kan. Anggap aja kayak ya udah sehari-hari gitu. Iya. Tapi emang
saya dan Krisna itu udah biasa ngobrol sih. Hal-hal kayak gini, hal-hal yang berat, hal-hal yang ringan, semuanya kita obrolin. Ya Krisna, gimana? Kalau aku sih mungkin nggak ngalamin kayak Davi ya. Kelas 6 SD-nya ada wisuda gitu. Soalnya pas aku kelas 6 tuh COVID. Soalnya kan 2020 kan. Jadinya wisudanya Nggak ada online. euforia Iya. anu Tapi soalnya. masih beruntung ya saya apa Ya, begitulah pokoknya. Jadi, tapi mirip-mirip sih. Bukan di wisudanya ya, tapi maksudnya di masa perjalanannya itu di waktu SD. Mirip-mirip. Jadi cita-cita tuh kayak sesuatu yang dari kata Bang Jundi bilang aja, panggilan hati gitu. Iya. Pokoknya yang aku punya skill di situ, wah, cita-cita. Ya biasanya kayak gitu biasanya. Lagi kalau pikirannya masih belum jauh, biasanya kayak gitu. Dulu tuh aku pernah yang jadi apa ya? Aku tuh lupa ya Bang. Tapi kayaknya nggak pernah ada yang tetap gitu. Pasti ganti-ganti soalnya. Aku bener-bener lupa ini. Apakah aku pernah bilang pengen jadi tentara apa jadi presiden gitu. Tapi aku ada satu cita-cita yang belum pernah aku kasih tahu ke orang-orang. Jadi aku tuh dulu sempat kepikiran pengen jadi sutradara film gitu kan. Aku tuh kalau boleh jujur orangnya tuh suka bikin kerangka alur kisah gitu loh. Jadi di kepala tuh bikin wah ada sebuah Pasti cerita hobinya unik nonton gitu. film ini. Jelas. Nonton film, baca komik, baca novel. Aduh, Pak, Biasanya gitu tuh biasanya. Iya, Jiwa gitu. keseniannya muncul dari situ. Jadi ada rasa pengen jadi sutradara. Cuman aku nggak pernah publish ini ke teman-teman gitu. Jadi ya udah aku simpan sendiri aja. Tapi tetap aja itu kan cuman kayak dari panggilan hati kan, bukan Oh iya. cita-cita sebenarnya. Kalau keresahan sih kayaknya gimana ya ngomongnya tuh. Sampai SMP itu masih belum benar-benar nemu loh yang cita-cita asli itu kayak mana gitu. yang pasti itu Iya. belum ada gitu. Terus pas SMA ini pas aku mulai hidup bareng sama kiai kita, Ustaz Zuhan, dengar banyak tausiah dari beliau, nah itu mulai terbuka pikiranku. Terbutuh sebenarnya apa sih cita-cita kita itu sebagai seorang muslim? Ya. Berarti ya, di sini udah mulai mempertanyakan atau berusaha memaknai ulang apa itu cita-cita ya. Kalau saya simpulkan, bukan saya simpulkan sih. Saya bertanya-tanya, apakah makna cita-cita atau istilah cita-cita, bukan makna istilah cita-cita. Istilah cita-cita tuh kira-kira menurut kalian berdua itu masuk ke istilah yang jadi istilah umum atau sebenarnya istilah yang muncul dari pandangan khusus sebenarnya? Atau ya tergantung gimana pandangannya memaknai cita-cita itu. Tergantung orang punya pandangan apa, cita-cita itu dimaknai. Menurut kalian gimana? Duluan. Kalau aku sih lebih ke apa yang dipandang orang itu. Misalnya apa tujuannya misalnya ini doang nih. Jadinya ya apa cita-cita menurutnya itu tinggi, ya nyampainya ke situ doang, kayak ke sesuatu yang menurutnya wow gitu. Tapi kalau yang apa nyampe tingkat lebih tinggi lagi dianya nggak tahu. Udah terbatasi dengan Udah terbatas. dengan apa yang kelihatannya tinggi gitu kan ya. Kayaknya aku sama sih Bang, kayak Davi ini. Ya, kita sepemikiran ya. Ya aslinya ini sepemikiran sebenarnya, Iya, cuman kan iya. pura-puranya Oh iya, pura-pura. pura-puranya berusaha mencari satu pemikirannya sama. Iya. Gitu kan pura-puranya. Ya namanya juga ngobrol-ngobrol ya. Kita kan mencari titik temu. Berarti sebenarnya menurut kalian ya makna cita-cita itu tergantung orang punya pandangan apa ya kan? Iya, benar. Berarti aslinya umum kan? Iya, Iya. umum. Cita-cita itu umum. Tapi tergantung nanti orang mandangnya. Iya. Dia punya pandangan seperti pandangan yang melandasi pikirannya itu apa? Nah, kalau kita sebenarnya harusnya pakai pandangan apa ya? Menurut kalian berdua? Sepatutnya kita pakai pandangan seperti apa? Pandangan dalam memaknai cita-cita gitu. Sepatutnya kita memandang cita-cita dengan bagaimana Islam memandang itu. Oh Iya nggak? iya. Bener nggak? Iya. Kenapa harus kembali ke Islam dulu? Kenapa harus Islam memandang gimana gitu? Nah, gitu. Oh, karena kalau misalnya zaman sekarang nih, karena
dunia udah terpengaruh sama ideologi yang bukan dari Islam. Iya. Jelas. Jadinya Ideologi itu apa, Mas? ideologi itu apa ya, pemikiran atau gimana gitu, lupa aku jelasin. Oh, kayaknya tuh ideologi itu semacam anu ya, cara pandang ya. Iya, cara pandang. Cara pandang dalam kehidupan ya. Jadinya orang-orang apa saat ini tuh memandang cita-cita tertinggi itu bukan apa namanya, Apa-apa yang biasa ditampakkan sama orang-orang ya kan. biasanya itu doang, kayak apa pas bukan pas gimana sih jelasinnya. Pokoknya kayaknya tuh orang-orang sekarang tuh memandang cita-cita itu sebatas, kalau saya bisa bilang, Pencapaian-pencapaian. ya pencapaian-pencapaian. Penyampaian. Dan biasanya kan pencapaian-pencapaian yang ditampakkan sama orang-orang itu ya kayak gitu. Misalkan punya banyak proyek, punya banyak acara yang terdokumentasi dengan ramai. Iya. Akhirnya terlihatlah bahwa acaranya manfaat dari acaranya sampai ke banyak orang gitu lah. Atau sukses, dia punya financial freedom, bisa punya financial freedom ya, atau ya mencapai tingkat-tingkat sosial tertentu gitu ya. Iya. Itu kayaknya udah jadi patokan dalam cita-cita gitu kan. Kayak sukses dan lain sebagainya itu dimaknai dari hal-hal itu tadi gitu. Iya. Jadi misalnya, kalau misalnya pas kita kecil kan ada cita-cita pengen jadi dokter, terus itu sebatas jadi dokter aja gitu. Terus bilangnya udah sampai cita-citanya. Jadi bisa dibilang tuh cita-cita yang orang-orang ajarkan kepada anak kecil itu pas kita kecil, waktu kita kecil itu sebatas profesi, ya nggak sih? Iya. Sebatas profesi atau pencapaian-pencapaian duniawi gitu kan. Iya. Profesi kan cuman apa, buat Sarana hidup sarana hidup biar Iya. hidupnya berlangsung. berlangsung gitu. Atau dari profesi itu dia juga punya manfaat. Ya, Ya gitu aja kan sebenarnya. ya. Tapi orang-orang sekarang tuh kayak mandang sebuah profesi itu kayak Tujuan besar. tujuan besar, impian tertinggi. Iya. Gitu. Karena itu hal yang remeh kan. Iya. Gitu. Apalagi sekarang ada satu profesi yang populer, apalagi di kalangan anak muda. Apa? Apa itu? Tahu kan? Tahu nggak kalian? Profesinya adalah content creator, Oh iya. influencer. Oh nggak kepikiran ya? Kepikiran ya? Nggak kepikiran kalian? Heeh. Saya sebenarnya kepikiran kayak gitu, hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya. Karena kita kan biasa lihat sosial media ya. Oh iya. Sosial media kan bertebar macam-macam hal. Ya sebenarnya influencer itu bukan profesi sih, lebih ke capaian. Ya. Capaian. Dia akhirnya punya suara yang didengar banyak orang. Dan nanti banyak benefitnya itu. Dia bisa pakai itu untuk membuat opini umum, dia bisa juga pakai itu untuk pintu penghasilan, macam-macam tuh. Jadi itu sebagai goals jadi goals yang populer juga influencer. Mungkin nggak secara langsung influencer itu jadi posisi yang menggiurkan, enggak, tapi dari alam bawah sadar, ya kan? Ya nggak sih? Iya. Gitu. Berarti sebenarnya cita-cita yang memaknai cita-cita tuh kayak gimana? Kalau tadi kan Mas lagi Krista dan Davi kan bilang kita harus kembali memaknai dengan bagaimana Islam memaknai cita-cita ini. Iya. Dan dari kesimpulan kalian berdua ya, karena kita adalah seorang Muslim ya, enggak? Iya. Iya. Benar. Nah, kalau orang Muslim nggak pakai cara pandang Islam tuh nggak boleh. Oh, bukan nggak. Ya bisa dibilang gitu sih. Nggak sepatutnya gitu, Mas. Ya masa kita sebagai orang Islam tapi pakai cara pandang Islam. Bukan Islam, selain Islam gitu. Sekalian keluar dari Islam aja ya berarti. Iya. Berarti segala hal itu bergantung pada identitas kita sebagai seorang Muslim ya. Iya. Nah, kira-kira gimana sih Islam memandang istilah cita-cita? Gitu. Benar. Kayaknya kamu cerita, Bi. Iya, apa namanya? Apakah
di dalam Islam itu cita-cita seperti yang dibayangkan seperti yang ada di benak umum orang-orang, atau sebenarnya bukan seperti itu cita-cita yang dimaknai oleh Islam? Ya seperti apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib ya, yang Ya. namanya itu iman aliyatun minal iman. Oh iya, itu Cita-cita yang tinggi itu termasuk dari iman. Ya, Tapi yang artinya- bikin miris tuh, kalau yang aku tahu itu dimaknai sebagai itu loh bang, kayak jadi cita-cita tinggi itu sebagai tes yang tadi kita bilang. oh iya, Oh. jadi orang itu harus memasang cita-cita yang tinggi supaya imannya Sempurna. sempurna. Padahal Padahal sebenarnya maknanya nggak kayak gitu. ya jelas. Saya juga udah pernah dapat kalimat ini, dan itu jadi salah satu kalimat favorit saya di waktu itu. Saya masih kelas 10. Terus datang kiai saya nyampaikan himmatun aliyatun minal iman. Cita-cita yang tinggi itu sebagian dari iman. Nah, tapi kalau orang-orang itu sebelumnya punya pandangan yang tidak berasal dari Islam, ini bisa memaknai dengan makna yang salah ya. Ya, Iya. maknanya bengkok. Ada nggak ada hal lain nggak supaya kita bisa memaknai kalimat Ali bin Abi Thalib itu dengan benar gitu? Saya pernah baca buku itu yang judulnya 9 Jenderal Muslim terhebat sepanjang masa atau apa gitu. Pokoknya 9 Jenderal Muslim. Itu halaman pertama, bab pertama itu menceritakan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas yang Di perang Qadisiyah itu ya? ya perang Qadisiyah. Ah iya iya. Saat itu kan Salah satu perang terbesar itu. iya. Saat itu kan saat mengirimkan utusan kepada Jenderal Persia kan, namanya Rustum. Rustum. Rustum ya. Rustum. Siapa yang dikirimin? Yang dikirim itu seorang tabi'in, namanya Rib'i bin Amir. Ya ya. Nah, Rib'i bin Amir ini datang sebagai utusan kepada Rustum ini dengan keadaan yang kayak Butuh minum nggak mas? Oh nggak usah. nggak usah. Kayak baju perang Arab biasa gitu. Ya. Oh ya. Cuma sekedar zirah, bukan zirah ya, baju perang dari kulit. Ya. Terus pakaiannya itu kan nggak kayak pakaiannya orang Persia ya. Ya udah sehelai pakaian Sebatas kain. Iya, sebatas kain. Sebatas kain aja. Ya mungkin bukan sebatas kainnya, tapi ya kainnya berbeda dengan kain-kainnya orang Persia gitu. Kalau orang Persia kan sampai arbornya dari Pakai besi. Oh, Iya kan besi kan? Iya, kayaknya besi ya. iya besi memang. Bukan kayak besi. Memang besi. Nggak ada kayaknya besi. Ya artinya beda jauh gitu ya Iya, kondisinya. beda jauh. Tapi pas dia si Rib ini datang kepada Jenderal Rustum itu, lalu ditanya ini si Rib-nya. Sama Rustum. Iya, sama Rustumnya. Kenapa atau apa itu? Apa alasan Kalian datang. ke sini? Oh iya tahu. Nah. Saya pernah dengar juga itu. Lalu Rib'i bin Amir ini menjawab dengan lantang gitu. Kami datang untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada manusia menuju penghambaan kepada Tuhannya manusia. Ya. Kami datang ke sini untuk membebaskan manusia dari sempitnya dunia menuju luasnya akhirat. Dan kami datang ke sini untuk membebaskan manusia dari agama-agama menuju cahaya Islam. Oh. Itu dulu cita-cita tertinggi seorang muslim itu meninggikan agama Islam di atas agama-agama lain. Jadi kata-katanya Rib itu jadi tolak ukur ya? Iya itu bisa menjadi kaidah ultimate gitu ya. Sekarang kan kebanyakan yang mengaku sebagai agama Islam tapi tidak memiliki cita-cita yang seperti dikatakan sama Rib'i bin Amir tadi. Paling cita-citanya cuma pengen jadi dokter lah, atau enggak influencer yang terkenal bisa banyak. Yang kalau bahasa sekarang kan engagement ya. Yang engagementnya tinggi gitu-gitulah. Yang nanti akan ditarik sama endorse atau nanti
gaul di kalangan anak-anak muda Iya. gitu. Macam-macam lah. Umumnya kayak gitu sih malah umumnya. Gitu. Umumnya. Cuman biasanya ya nanti kalau orang-orang denger kita ngobrol kayak gini itu nanti dikomentari. Salah satu Iya, komentar yang saya nggak suka itu adalah kalian ngomong kayak gini karena kalian itu termasuk orang-orang yang gagal di dunia, makanya pakai nama-nama akhirat Iya. untuk menyelamatkan Jual kegagalan agama kayak gitu. gitu. Iya, kayak istilahnya jual agama. Gitu-gitu. Padahal enggak. Kadang-kadang saya tertegun gitu, merasa tertantang sebenarnya kayak jangan-jangan benar juga ya. Cuman lama-kelamaan ya nggak benar juga, ini kalimatnya diambil gitu sebenarnya. Yang penting kita yakin aja kalau yang kita ambil, yang kita yakini itu sebagai landasan ya bukan cuma sekedar membenarkan kesalahan kita, membenarkan kegagalan kita. Meskipun kita memang posisinya itu belum terlihat sukses di mata manusia, tapi tentu saja kita nggak pakai kalimat itu untuk membenarkan ketidaksuksesan kita. Ya, tapi menurut kalian nggak sih, sukses di dunia itu perlu nggak sih? Atau gini, kalimat-kalimat tadi kan kalimat-kalimat yang menjadikan akhirat sebagai tujuan. Iya. Ya kan? Kemudian apakah sukses di dunia itu tidak boleh jadinya? Tidak termasuk ke dalam tujuan akhirat atau gimana menyikapinya? Kalau menurut aku sih dunia sama akhirat itu harus seimbang. Jadi nggak boleh berat sebelah. Oh iya. Jadi nggak boleh kayak orang tadi, apa lu akhirat dunia lu aja gagal, nggak usah gaya-gaya ngomong akhirat. Atau juga mungkin nggak boleh juga pokoknya gue mikirin akhirat, terus dunia gimana, buang, tidak butuh, semua itu hanya permainan dan senda gurau. Ya bener sih dia pakai dalil ya, tapi bukan berarti dia menelantarkan kehidupan dunianya juga kan. Kayak gitu termasuk sekuler nggak sih? Iya, maksudnya sama-sama sekuler di apa namanya, di lain sisi gitu. Yang satu cuma ngambil akhirat, satu cuma ngambil dunia. Kalau orang sekarang bilangnya itu kalau misalnya mau akhirat tinggalin dunia. Iya. Misalnya mau dunia tinggalin akhirat. Itu kacau. Itu kacau banget. Padahal kayaknya ada itu ya di dalam Al-Quran yang bahas itu. Ada. Surat Al-Baqarah itu. Yang ayat berapa ya? Aku lupa ya. Bahasa itu. Oh, yang itu pertengahan ya? Ya pertengahan, bukan yang ngomong akhirat dan dunia. Oh, itu Al-Qasas. Al-Qasas ya? Al-Qasas. Yang bunyinya tuh Wabtaghi fima. oh iya, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Terus walatan sanasi baka minad dunya. Oh iya itu. Kan artinya carilah apa-apa yang disediakan kamu di negeri akhirat dan jangan lupakan yang di dunia. Iya. Nah, itu kan kalimatnya jangan lupakan di dunia. Berarti yang didahulukan memang akhirat, tapi di dunia itu tetap perlu kita urus juga. Iya. Jangan ditinggalin. Iya. Karena kayaknya logikanya itu kan gampang ya. Kita mau mencapai akhirat tapi tidak menggunakan apa-apa yang disediakan di dunia, itu gimana? Iya. Caranya gitu, gimana caranya? Enggak logik. Iya, enggak logik kan ya kan. Jadi mungkin bisa disimpulkan apa-apa yang ada dunia itu sebagai sarana kita untuk mencapai apa yang kita tuju di akhirat gitu. Berarti kayak kesuksesan tadi mungkin itu juga perlu ya. Iya. Sarana kita kan. Iya, untuk sarana akhirat kita. Tapi jangan dijadiin sebagai tujuan utama. Iya, jelas. Misalkan dengan kita sukses, ya semoga saja dengan itu kan kita bisa memberi manfaat banyak orang gitu kan. Manfaat banyak orang, dari manfaat-manfaat itu tujuan kita berupa meninggikan Islam tadi bisa tercapai. Jadi cuman sebagai batu loncatan aja. Iya. Ya sebagaimana uang kan ya. Iya. Uang kan pada akhirnya cuma sebagai alat. Apakah alat itu digunakan untuk mencapai tujuan kebaikan atau tujuan keburukan kan apa aja bisa gitu kan. Makanya ada orang yang tujuannya itu uang, waktu dia udah sampai tujuannya kosong. Ya. Ngapain lagi setelah ini? Karena dari awal nggak ada tujuannya ngambil uang tuh, meraih uang itu tuh. Sebatas pengen. Iya, sebatas pengen. Ya ada kekosongan yang muncul itu gara-gara
ya memang gak ada visi setelahnya. Heeh. Visinya cuma ya udah kita meraup dunia gitu kan. Benar. Jadi, apa uang dijadiin segalanya. Iya, heeh. Berarti semuanya ya, termasuk profesi itu ya. Profesi, Yoi. capaian-capaian itu hal-hal yang duniawi yang sebenarnya bukan haram juga kan ya. Iya. Tapi itu dijadikan sebagai sarana kita Hmm. untuk mencapai tujuan tadi. Iya. Apa tadi bisa disebut lagi tujuan final kita? Cita-cita tertinggi kita Yang kalimatnya Rif'i bin Amir itu ya. Apa? Membebaskan manusia dari penghambaan kepada manusia menuju penghambaan kepada Tuhannya manusia. Allah ya berarti. dan Ya. hanya Allah. Mm-mm. Terus membebaskan manusia dari sempitnya dunia menuju luasnya Oh. akhirat. Oh iya. Mantap sih kalimatnya. Powerful itu. Ada 3 ya tadi. Satu lagi. Membebaskan manusia dari agama-agama yang maksudnya agama-agama selain Islam. Iya, dari Eh, heeh. terus membebaskan manusia Menuju dari cahaya agama-agama menuju cahaya Islam. Ya. Cahaya Islam. Cahaya berarti anu ya, gelapnya agama-agama ya Nah, berarti. gelapnya agama-agama. Iya, ke Agak cahaya lupa Islam. ya. Oh iya iya. Berarti intinya tujuan kita itu mengemban Islam itu sendiri ya, tujuan kita. Karena kita telah mengaku sebagai seorang yang beriman, itulah tugas kita. Kita lahir sebagai seorang muslim ya harus menjalani itu Ya. tugasnya. Kita sudah apa namanya apa istilahnya? Melafalkan syahadat sebagai bukti keislaman kita. Kita harus bertanggung jawab dengan itu ya. Konsekuensi. Berarti dulu orang-orang muslim yang sudah mendahulu kita ya, para sahabat, para tabiin, dan mereka nggak punya cita-cita saya itu menjadi pengusaha kaya, menjadi orang yang punya banyak perusahaan, Kayaknya atau enggak deh ya, Bang. atau mungkin menjadi gubernur gitu. Kayaknya Enggak ya? Itu tuh cuman dijadiin ya, cuman sebagai mencapai tujuan. profesi aja sebagai sarana agar agama Islam itu lebih tinggi. Contohnya kan kalau bisa kita ambil sahabat Umar gitu kan. Emang beliau pernah bercita-cita menjadi khalifah? Kan nggak pernah kan. Iya. Tapi habis masanya sahabat Abu Bakar, beliau diangkat. Itu kan beliau semua amban demi tercapainya tujuan besar itu kan. Oh iya. Beliau saja itu awal di baiat menjadi khalifah menangis terseduh-seduh. Iya. Iya. Enggak Nolak-nolak kan Iya, sebenarnya, nolak-nolak. nolak-nolak. Kayak kenapa harus saya? Kenapa enggak Abdurrahman bin Auf saja gitu-gitu. Ya, cuman akhirnya karena beliau dibaiat ya, beliau harus memban baiat itu kan. Dengan itu tujuan bisa tercapai. Atau mungkin kita ambil contoh lain sahabat yang kaya raya misalkan Abdurrahman bin Auf atau Utsman bin Affan. Iya. Kayaknya mereka nggak punya cita-cita sebagai bisnismen atau entrepreneur yang sukses dan mencapai top teratas gitu. Enggak ya kayaknya. Padahal Utsman sama Abdurrahman bin Auf itu orang-orang kaya semua ya. Iya, orang-orang kaya. Gacor banget itu. Katanya. Gacor banget. Kalau apa namanya dengar cerita-cerita kisah-kisah Islam mengadakan kaum muslimin ikut peperangan itu dua orang itu jadi Beliau top berdua ya, infak top. terbesar itu. Iya. Levelnya udah ribuan dinar yang dikeluarin. Itu kalau sekarang kira-kira berapa rupiah ya? Itu udah triliunan, itu udah Iya, triliun. ratusan triliun apa ribuan nggak tahu. Nggak bisa itu. ngitung lagi. Sebanyak itu sih. Ya itu bedanya amanah Ya, beda. dengan harta dan tidak amanah dengan harta. Ya, jadi memang kalau saya simpulkan tadi pentingnya kita memaknai ulang cita-cita itu ya. Karena pada umumnya orang-orang memaknai cita-cita itu dengan makna yang ya umumnya. Sayangnya umumnya itu bukan umum yang benar. Ya. Umumnya keliru. Nah. Salah kaprah. Iya, salah kaprah. Karena yang membentuk keumuman itu orang-orang bukan dari Islam ya. Luar Islam. Ya kan salah satu role model dalam keberhasilan itu kan orang-orang barat. Terus ya kalau nggak orang-orang barat, orang-orang yang mengemban liberalisme dan sekulerisme. Akhirnya yang mereka tunjukkan ya keberhasilan sekedar duniawi. Itu toksik banget sih. Iya, bagi toksik banget. Jiwa-jiwa muslim muda. Heeh. Antara harta kalau nggak tahta. Jujur aja aku banyak terpengaruh sebenarnya.
apa namanya, kadang-kadang suka lihat sosmed kan, lewat postingan-postingan itu ada rasa-rasa wah enak ya kita coba ngejalanin atau ngikutin mereka gitu. Sama sih bang, aku juga pernah kepikiran gitu sih. Kayaknya enak gitu. Bisa Heeh. enak jadi terkenal, jadi Terkenal, punya influencer yang banyak duit. punya follower yang peduli sama diri kita gitu gitulah, validasi dan sebagainya. Ya walaupun ujung-ujungnya ya itu pandangannya salah kan ya. Iya, kalau bagi kita itu salah. Mungkin bagi mereka ya udah lah. Dia suka mereka orang-orang liberal gitu. Ya, cuman kalau kita karena kita identitasnya sebagai seorang muslim ya kita harus mengembalikan semuanya kepada Islam gitu. Iya, iya. Berarti kalau kita sudah paham seperti ini, kalimatnya Ali bin Abi Thalib tadi nggak keliru kan? Berarti Iya, Nggak keliru akhirnya dimaknai. Kalimatnya himmatun aliyatun minal iman, cita-cita yang tinggi, cita-cita tertinggi itu bagian dari iman. Nah, cita-cita tertingginya seorang mukmin apa? Ya itu kan Islam meninggikan di atas Islam semua agama. di atas semua agama. Atas semua agama. Artinya mengemban Islam itu. Berarti kata lain itu seperti kita menyebarkan Islam ke seluruh dunia ya bang. Iya, mengemban. Maksudnya itu gitu kan. Peninggian itu maksudnya gitu. Iya, meninggikan itu. Akhirnya tidak ada yang kedudukannya lebih dari Islam lagi. Tapi nggak mau kan kita harus berdakwah ya. Iya, berdakwah, berjuang, menegakkan institusi yang bisa mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Kalau nggak ada institusi ya nggak bakal Bakal jalan. sulit banget. Bisa. Bakal sulit mustahil. Nggak bisa. Nggak bisa ya bang. Maksudnya kita sendiri sebagai individu mengemban dakwah Islam ke misalkan negeri Rusia, terus ya mengenalkan inilah Islam dan sebagainya. Iya. Kalaupun diterima ya paling cuma diterima sebagai ritual-ritual aja. Begitu aja kan nilai-nilai yang luhur gitu-gitu aja kan Cuma ujung-ujungnya. dijadiin moral, Iya, norma etika. spiritual gitu lah. Padahal Islam nggak berbicara hanya tentang spiritual, moral, Jelas. nilai-nilai luhur, nggak itu doang padahal. Islam kan jalan hidup ya. Iya, jalan hidup solusi. Berarti kesimpulan lain lagi dari kalimatnya Ali bin Abi Thalib bahwa nilainya seorang muslim itu dari dia menentukan cita-citanya gitu kan. Kalau nilai cita-citanya itu rendah berarti ya sebegitulah nilai imannya. Ya. Kalau nilai cita-citanya itu tinggi, berarti imannya juga setinggi itu. Dan kembali memaknai cita-cita itu apa? Ya. Cita-citanya seorang muslim yang sejati. Ya itu sih, itu memang kalimat yang bagus banget dan salah satu kalimat yang terpatri kuat di benak saya semenjak saya dengar itu. Himmatun aliyatun minal iman. Kalau saya ingat kalimat kiai kita tuh itu bang, bahwa cita-cita kita sebagai seorang muslim itu semua muslim harusnya sama kayak cita-citanya sahabat Umar, sahabat Abu Bakar dan Rasul. Iya. Kita seorang muslim itu punya satu cita-cita yang sama dan harusnya sama kan, nggak boleh berbeda. Iya sih, harusnya sama ya. Karena selain itu ya sebatas profesi, misalnya pengen jadi orang kaya, Sebagai sebatas profesi atau capaian-capaian duniawi yang lain gitu. dan seharusnya juga itu kan buat sarana tercapainya tujuan kita. Nah, biar tujuannya itu lebih lebih tersampaikan. Ya, tujuannya terrealisasi gitu. Nah, terrealisasi. Maksudnya ya kan tadi kembali ke logika tadi kan, gimana kita mau mencapai tujuan akhirat kalau apa-apa yang disediakan di dunia itu tidak kita pakai. Jadi kita pakai apa terus? Gitu kan? Pakai dikit-dikit ini mas. Ya pakai tikir. Terus sampai tujuan? Enggak, tentu saja. Ya itu bagus, cuman gak cuman itu kan. Iya, nggak cuma itu. Satu gak cuman itu gitu. Iya. Gak cuma tentang spiritualitas. Iya. Jelas. Jadi menyeluruh banget ya isi Islam. Itu sih. Berarti gimana? Keresahan-keresahannya tadi udah hilang apa belum? Mulai hilang ini bang. Ya, mulai hilang. Mulai terbuka. Ya walaupun Jelas. nantinya bakal muncul lagi masalah-masalah baru. Ya apa namanya suara-suara dalam pikiran gitu. Tapi kan ntar udah nemu acuan, acuannya, tolak ukurnya. tolak ukurnya. Kalau misalnya udah nyeleweng kemana, tapi
udah Karena kita udah masang tolak ukurnya apa, kita jadi tahu kita udah menilai apa enggak. mau balik kemana gitu. Balik kemana kita udah tahu kan. Nah, Iya sih, memang meskipun kayaknya kita bicara kayak gini itu udah kelihatan keren gitu. Ya, padahal ujung-ujungnya kenyataan tuh nggak semudah apa yang kita katakan gitu. Iya. Pasti godaan-godaan tuh silih berganti datang terus menerus sampai kita mati sih. Bahkan saya jujur aja sekarang godaan-godaan kayak gitu tuh muncul timbul hilang gitu. kan iman di dalam diri kita kan nggak mesti naik terus. Oh iya, naik itu. turun. Soalnya kita malaikat. Iya. Ya, cuman sayangnya malaikat itu, sedihnya tuh malaikat tuh nggak punya ujian. Karena Ya kerjanya cuman ibadah. ya, Taat karena semua. mereka nggak punya sesuatu yang bisa diuji. Ya. Kalau kita kan punya hawa nafsu, keinginan. Nah, itu iman kita teruji dari situ, ya kan? Kalau malaikat cuma punya iman, apa yang diuji? Ya udah gitu terus. Banyak-banyakan ibadah. Iya, banyak malaikat iman. Kebaikan juga. Yang paling taat. Ya, berarti itu sih memang yang yang jarang di anak-anak muda sekarang itu pemaknaan ulang cita-cita itu. Iya. Atau istilah-istilahnya sepadan sih kayaknya. Kalau cita-cita tuh mungkin rasanya istilah yang ada waktu kita kecil dulu. Sekarang mungkin istilahnya bukan cita-cita secara jelas, Ya. tapi tujuan-tujuan, capaian-capaian goals itu. Nah, gua Biasanya lebih populer ke goals. Yang Gen Z sekarang goals. Goals gitu. Apa yang mau kamu capai, apa yang mau kamu tuju, apa yang mau kamu puaskan gitu. Apa yang mau kamu capai sehingga diri kamu merasa puas dan berhasil, atau istilah lain tadi kesuksesan. Itu harus dimaknai ulang memang tuh. Berarti alhamdulillah dari obrolan kita dapat banyak kesimpulannya. Alhamdulillah. Ya semoga bisa bermanfaat untuk banyak orang dan terutama diri kita juga. Iya. Nah, semoga ini juga jadi pengingat kita ketika sudah berpisah dan melanjutkan kehidupan masing-masing. Ada video ini gitu. Semoga ini jadi pengingat. Iya. Dulu saya pernah ngomong soal ini, terus kenapa saya di posisi sekarang kayak gini gitu. Iya, benar. Jadi kayak apa ya? Reminder. Reminder. Kalau kita pernah apa sih kok pada bimbang gitu. Nanti pas udah umur apa Masanya. udah masanya gitu baru ngerasain. Iya. Dulu sempat saya kayak gitu loh. Sempat kayak gitu. Dulu kan saya merasa kenapa sih orang kok bisa bimbang gitu? Ya harus jelas dong di awal. Ya kan kita udah ada tujuan hidup yang benar dari Islam. Ya udah kenapa kok bisa bimbang gitu? Harusnya kan kalau udah jelas nggak bimbang dong. Iya. Aku dulu mikirnya gitu. Akhirnya waktu mulai masuk fase itu udah kelulusan, udah mulai merasakan realita menghadapi dunia. Kebimbangan itu tuh justru muncul. Kayak beneran apa ya? Beneran nggak ya ini yang benar? Kemakan omongan sendiri. Iya, kemakan omongan sendiri. Dan rasanya itu udah kayak keniscayaan gitu. Setiap orang pasti merasakan itu dan ya merasakan itu. Mungkin kalau kita belum ya, Dad. Iya, belum masih. Belum Itu tuh udah jadi fase pendewasaan sendiri gitu Masih belum. Ya, nanti kalian ngerasain. Soalnya masih berat-beratnya ya. Iya, masih berat. Karena yang bikin bimbang tuh ini kayak kita kan pindah dari satu fase ke fase yang selanjutnya, dan misalkan umur kita 18 tahun, itu kita akan mempertaruhkan sisa umur kita yang misalkan umur kita 60 tahun, ya sisa itu semua dengan satu pilihan itu, dengan satu pilihan berpindah itu. Apa yang mau kita lakukan setelah ini? Ketakutan dan kebimbangan itu muncul karena takutnya semua umur gue sia-sia gara-gara aku salah pilih gitu. Jadi harus milih. Jadi kayak bimbang terus, bener apa enggak ya? Harus membuat pilihan yang tepat. Cuman alhamdulillah syukurnya saya sudah selesai lewat itu. Sekarang sudah lebih jejak, sudah lebih ya itu sih. Mungkin cukup di sini obrolan-obrolan kita. Semoga selanjutnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi.
Lanjut dong, masa prediksi dong. Oh iya, lanjut lah ya. Lanjut Bang. Bisa lah ya. Tapi kayaknya sama orang yang beda bang. Iya. Ntar kita nggak ketemu lagi bang. Ketemu lah paling satu video lagi. Ya udah. Terima kasih sudah jadi teman Iya. ngobrol. Sama-sama. Dengan senang hati. Saya tuh suka ngobrol-ngobrol Apalagi bahas yang serius. serius. Bahas-bahas remeh itu lama-lama bosen, lama-lama Nggak ada gunanya. Kayak nggak ada lama-lama substansi pemikirannya. lama-lama kayak aduh sayang ya waktunya gitu. Ya itu aja. Ya mungkin kita sudahi. Sudah berlalu cukup lama kayaknya ya. Terima kasih buat pemirsa yang masih menemani kita di episode kali ini. Semoga ini jadi banyak hal, semoga ada banyak hal baik yang bisa diambil dan semoga bisa menjadi teman berbuka yang setia nantinya terus menerus. Sudah dan bermanfaat. Iya, dan bermanfaat. Kalau setia nggak bermanfaat ya nggak apa gunanya. Oh iya, ngomong, saya belum mengenalin diri ya tadi. Oh iya. Berarti Mas Davi dan Krisna ya. Ya. Oh iya. Ya udah. Saya Abdurrahman Judul Al-Ayubi, bisa dipanggil Abdurrahman. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.